Malam ini sunyi, terlalu sunyi. Udara dingin menusuk, membuat saya merinding. Sesuatu tidak kena. Bulu roma saya berdiri tegak. Raungan sedih yang sayup-sayup terdengar ditiup angin, menggetarkan seluruh tubuh saya. Suara itu menusuk tulang sumsum, tangisan Pontianak. Mereka kata dia roh wanita yang mati semasa bersalin. Mereka kata dia merayau pada waktu malam, membalas dendam kepada orang yang masih hidup. Mereka kata, dia wujud. Saya pernah mendengar bisikan itu sejak kecil lagi. Cerita yang dibisikkan di sekeliling lampu minyak yang malap. Kisah yang diceritakan untuk menakutkan kanak-kanak agar tidak berkeliaran selepas senja. Pontianak bukan sekadar cerita hantu. Dia adalah peringatan mengerikan bahwa ada luka yang lebih dalam daripada kematian itu sendiri. Malam ini, kita selami kegelapan. Malam ini, kita berhadapan dengan legenda Pontianak. Asal-usul legenda Pontianak berakar umbi dalam cerita rakyat Indonesia, berkait rapat dengan ketakutan dan kepercayaan kuno. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah roh wanita yang dizalimi, dikhianati kekasih, dibunuh oleh pesaing yang cemburu, atau menjadi gila karena kesedihan. Ada juga yang percaya dia adalah wanita yang meninggal dunia semasa melahirkan anak, rohnya tidak tenteram. Apapun puncanya, kemarahan dan duka citanya bergema sepanjang zaman. Dia adalah sosok yang menakutkan. Kecantikannya menutupi hati yang dipenuhi dengan kesakitan dan dendam. Keadaan kematiannya membakar keinginan membalas dendam yang tidak terpadamkan. Sasarannya adalah lelaki, kata mereka, menggunakan kecantikannya untuk memikat mereka ke lembah maut. Tetapi wanita dan kanak-kanak juga tidak terlepas dari kemurkaannya. Mereka kata dia muncul sebagai wanita cantik, berambut panjang hitam lebat, dan mata yang tajam. Kulitnya pucat, hampir lut sinar, dan dia memakai gaun putih panjang, sering dikotori darah. Ada yang kata kukunya panjang dan tajam, seperti cakar. Tetapi kecantikannya hanyalah ilusi, topeng untuk menyembunyikan raksasa di dalamnya. Apabila dia dekat, udara menjadi sejuk, berat dengan bau busuk. Aroma bunga kemboja, yang biasanya harum dan memabukkan, menjadi memuakkan, petanda maut. Tangisan bayi sering kedengaran sebelum dia muncul. Irama yang mengerikan sebelum kehadirannya. Mereka yang mendengar tangisannya lumpuh ketakutan, tidak dapat bergerak ketika dia menghampiri. Bunga kemboja, yang begitu disayangi karena keindahan dan harumannya, mempunyai makna yang menyeramkan dengan kehadiran Pontianak. Kemanisannya yang memuakkan menjadi amaran, tanda bahwa udara dipenuhi dengan kejahatannya. Ada yang percaya bahwa pokok kemboja adalah tempat tinggal kegemaran Pontianak. Mereka kata dia bersembunyi di antara dahan-dahannya, menunggu mangsa yang tidak curiga untuk berkeliaran terlalu dekat. Aroma bunga itu menutupi bau busuk yang melekat padanya, memikat orang yang tidak waspada ke dalam cengkamannya. Menemui sekuntum bunga kemboja, kelopaknya bernoda darah, adalah petanda yang menakutkan, tanda bahwa Pontianak sudah dekat, dan telah menandakan mangsanya untuk mati. Section 5 Pelindung dari yang gaib. Selama beberapa generasi, orang telah hidup dalam ketakutan terhadap Pontianak, mengembangkan ritual dan kepercayaan untuk melindungi diri mereka dari kemurkaannya. Azimat dan tangkal dipakai untuk menangkis roh jahat. Doa dan persembahan tertentu dipercayai dapat menenangkan orang mati yang tidak tenteram. Pintu dan tingkap ditutup rapat selepas senja, dan kanak-kanak diberi amaran agar tidak berkeliaran sendirian pada waktu malam. Wanita hamil sangat mudah terdedah, dan langkah berjaga-jaga khas diambil untuk memastikan keselamatan mereka. Mereka sering dikurung di rumah mereka, dikelilingi oleh azimat dan tangkal pelindung. Cermin ditutup, kerana takut Pontianak akan melihat pantulannya, dan tertarik kepada ibu mengandung itu. Section 6, Bisikan di Tengah Malam. Cerita tentang Pontianak diturunkan dari generasi ke generasi, setiap satu lebih menakutkan daripada yang terakhir. Ada yang menganggapnya sebagai tayul semata-mata, tetapi ada juga yang percaya.
Bisikan tentang pertemuan sebenar membuatkan tulang belakang orang yang paling skeptikal pun meremang. Ada yang mendakwa pernah melihatnya, mengintai dalam bayang-bayang, matanya bersinar merah dalam kegelapan. Yang lain menceritakan tentang mendengar jeritan yang mengerikan bergema sepanjang malam, diikuti oleh tangisan ngeri mangsanya. Cerita-cerita ini sering diselubungi kerahasiaan, hanya dibisikkan dengan nada yang perlahan. Bercakap terlalu terbuka tentang Pontianak adalah mengundang kemurkaannya, menarik perhatiannya. Section 7. Pertemuan dengan alam gaib. Saya teringat satu malam, bertahun-tahun yang lalu, ketika saya masih kecil. Nenek saya, seorang wanita yang kaya dengan cerita rakyat kami, menceritakan kisah yang membuatkan saya merinding. Dia bercakap tentang seorang pemuda yang dikenali kerana sikap skeptikalnya dan tidak mempedulikan tradisi. Pada suatu malam, selepas minum-minum dengan rakan-rakannya, dia memutuskan untuk pulang melalui jalan pintas melalui ladang yang sunyi. Dia mencemu amaran rakan-rakannya, mentertawakan ketakutan mereka. Dia tidak pernah melihat hantu, dia bermegah dan tidak mempercayai perkara-perkara seperti itu. Dia tidak pernah dilihat hidup lagi. Section 8. Hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Legenda Pontianak bukan sekadar cerita menakutkan. Ia adalah bahagian yang sebati dalam budaya kita, mempengaruhi kepercayaan dan membentuk tingkah laku. Ia adalah peringatan tentang kekuatan alam gaib, kuasa yang mengintai di luar pemahaman kita. Walaupun di zaman moden ini, dengan kemajuan teknologi dan pembangunan bandar, cara lama masih kekal. Ketakutan terhadap Pontianak adalah peringatan yang kuat tentang kelemahan kita, tentang kegelapan yang boleh mengintai dalam bayang-bayang, menunggu untuk menuntut kita. Ia adalah ketakutan yang menyatukan masyarakat, ketakutan bersama yang menyatukan yang hidup dan yang mati dalam gencatan senjata yang tidak selesa. Section 9. Legenda yang kekal abadi. Legenda Pontianak terus kekal, diturunkan dari generasi ke generasi. Ia adalah cerita yang melangkaui masa dan tempat, berbicara tentang ketakutan kita yang paling dalam, dan mengingatkan kita tentang kerapuhan hidup. Sama ada dia roh pendendam, iblis, atau sekadar khayalan kolektif kita, Pontianak tetap menjadi simbol yang kuat tentang yang tidak diketahui, peringatan yang mengerikan, bahwa ada perkara yang lebih baik dibiarkan tidak diganggu. Jadi, lain kali Anda mendapati diri Anda bersendirian pada malam yang gelap, dengarkan baik-baik. Anda mungkin akan mendengar ratapan sayu Pontianak, peringatan yang menghantui bahawa ada legenda yang tidak pernah mati. Sekarang mari kita dengar satu lagi versi yang disampaikan oleh wanita ini. Legenda Pontianak adalah salah satu kisah seram yang mungkin belum pernah anda dengar. Kononnya, Pontianak adalah roh wanita yang meninggal semasa melahirkan anak. Dalam bentuknya yang menyeramkan, dia muncul dengan rambut panjang dan wajah pucat, berkeliaran di malam hari. Di kampung-kampung, ada cerita tentang bagaimana Pontianak mengganggu penduduk, menjerit dalam kesedihan dan mencari anaknya. Namun, ada juga yang mengatakan, jika anda mendengar bunyi bayi menangis, itu adalah tanda kehadirannya. Ada yang berani mencuba untuk memanggilnya, dengan meletakkan telur di atas kubur wanita yang meninggal semasa melahirkan. Namun, tidak semua yang mencuba berakhir dengan baik. Beberapa penduduk melaporkan pengalaman aneh, seperti kehilangan barang atau melihat bayangan misteri. Pontianak bukan sekadar cerita seram, ia adalah pengingat tentang kehilangan dan kesedihan. Kisah ini terus hidup dalam ingatan masyarakat, menjadi peringatan akan pentingnya menghargai kehidupan dan keluarga. Jika korang suka video ni, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ni untuk lebih banyak kisah seram dan misteri. Juga, komen di bawah tentang pengalaman korang atau pendapat korang tentang Pontianak. Sampai jumpa di video seterusnya.